Yang saya katakan sebenarnya apakah kemudian gubernur-gubernur ini harus mengikuti yang dilakukan oleh KDM ini? Saya kira begini ya, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa akan melakukan Agak kenceng. cerdas, main cerdas. Saya kira bolehlah sebagai inspiring ya, inspirasi buat siapapun, terutama pemimpin. Itu kalau dia tampil sebagai pribadi, Dede Mulyadi. Tapi jangan lupa, yang melekat pada dirinya itu ada jabatan yang namanya gubernur. Jadi publik nanti susah membedakan mana ini dia sebagai YouTuber, sebagai tukang konten, mana dia sebagai pengambil kebijakan. Karena terus terang, apa yang disampaikan, siapapun saya kira ya, kalau dia menggunakan medsos, tentu lebih kepada komunikasi ini, lebih kepada kepentingannya. Sehingga apa, kemudian kalau dia itu yang melekat pada dirinya itu adalah pejabat, pengambil kebijakan, maka kemudian substansi dari kebijakan itu ternisbikan, bahkan menafikan kebijakan yang substansial dibanding narasi satu arah yang tentu lebih pada membela dirinya. Ini saya kira yang mesti dipahami betul. Jadi tidak perlu khawatir saya kira ketika saya tidak bermaksud membanding-bandingkan gitu ya. Karena sebetulnya tugas daripada gubernur itu sesuai undang-undang otonomi. Kalau semua baca tentang undang-undang otonomi nomor 23 tahun 14 itu di pasal 63 sampai pasal 66 itu yang mengatur tentang susunan dan kedudukan posisi pemerintah provinsi dan pejabat gubernur. Sebetulnya tidak ada kewenangan ini sampai ke bawah. Beda kalau di DKI. Kalau gubernur DKI kewenangannya bisa sampai ke lurah. Boleh dong dia itu malah marahin lurah. Kalau di luar DKI tidak ada kewenangan ini. Karena bupati wali kota itu juga dikontes loh secara politik. Itu pekerjaan yang sangat berat, ya. Modal maupun tenaga, sehingga dia menjadi bupati, menjadi wali kota. Ketika kemudian tugas-tugasnya ini di-bypass oleh struktur yang ada di atasnya, yang sebetulnya itu tidak ada kaitannya, Anda bisa membayangkan seperti apa perasaannya, gitu kan? Ini saya kira boleh-boleh saja kalau itu sebagai pribadi, tapi kalau jabatan tak boleh loh sebetulnya itu kewenangan ini setiap orang kemudian ditabrak. Contoh soal ketika bagaimana trotoar di Kota Bandung, ya kan? Banyak kemudian razia. Ini urusan wali kota, bukan urusan gubernur. Di undang-undang otonomi itu jelas sebetulnya peran gubernur. Ini saya tidak bermaksud membandingkan regulasi yang diupayakan oleh Gubernur Jatim itu Kepres nomor 80 tahun 2019. Itu judul kepresnya itu berbunyi percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur. Itu ada beberapa item tentang pembangunan strategis berdasarkan zona kawasan. Jadi mestinya pemerintah provinsi, pemerintah yang ada di atasnya kabupaten kota ini, mestinya hanya menjadi penyambung. Dia harus memilih kebijakan-kebijakan yang strategis. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan itu boleh dikatakan tinggi, tapi kalau di tracing kemudian ada disparitas yang tinggi antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, maka sebetulnya di sini pentingnya jabatan provinsi itu untuk membuat sambungan-sambungan. Dia bikin hub. Kalau misalnya kita lihat contoh misalnya Jawa Timur ini sektor industri olahan itu mengkontribusi besar sampai 31% terhadap PDRB. Gitu. Kenapa ini kemudian tidak ditularkan kepada daerah-daerah yang lain, terutama daerah-daerah yang memiliki kolam laut, ya sehingga di situ nanti dibuat pelabuhan supaya transportasi barang ini bisa lebih memutar secara lebih merata kan begitu. Itu seharusnya tugas-tugas yang dilakukan oleh gubernur sesuai undang-undang, tidak langsung berhubungan dengan rakyat karena kewenangannya tidak ada gitu. Sementara apa yang dilakukan oleh salah satu gubernur yang mungkin Anda sebutkan tadi, ini banyak berhubungan langsung dengan kehidupan rakyat yang memang kemudian boleh dong masyarakat curiga gitu kan. Ini sebetulnya untuk substansi kebijakan yang menyeluruh buat kepentingan Jawa Barat secara utuh atau hanya kepentingan
kepentingan ini kan bisa disebut manipulatif sebetulnya terhadap alat komunikasi yang lebih ke arah personal, membangun persepsi, membangun opini bahwa apa yang disampaikan itu adalah yang paling benar. Itu saya kira sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan demokrasi. Maka itu saya kira perlu disampaikan pada pejabat gubernur yang lain, tidak perlu takut. Karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh gubernur tersebut itu tidak sesuai dengan tupoksinya. Ini bagi orang yang paham, ini justru naif saya kira, gitu ya. Jadi ini urusan minuman oplosan. Memang publik itu memang perlu dibantu, perlu dibela oleh kekuatan-kekuatan, termasuk jabatan gubernur ketika hal-hal yang bersifat populis. Ini apakah kemudian bisa mengubah kebijakan secara keseluruhan ketika yang case by case yang diambil itu, gitu, itu saya sangat seyakin-yakinnya dia tidak akan mengubah karena ini sesuatu yang sistemik. Tak bisa kemudian saya mengurus sesuatu yang ada di sini, padahal persoalan yang semacam ini adalah persoalan nasional, persoalan provinsi. Ini yang harus dilakukan oleh pejabat itu. Harus dipilih betul mana kapasitasnya dia sebagai gubernur, mana kapasitasnya dia sebagai youtuber, mana kapasitasnya dia sebagai tukang konten. Karena di sini bisa betul-betul mengubah persepsi publik dan secara agak sinistik ya, boleh dong orang ini memanipulasi alat komunikasi untuk kepentingan politik. Populer kan soal penghapusan tunggakan pajak yang paling membuat gubernur yang lain pusing gitu. Jawa Tengah ikut, ada 15 provinsi yang ikut. Tapi serta-merta bukan karena itu juga ada alasannya kan Pak Tommy? Iya. Kalau Pak Harli bilang ada alasannya bagi gubernur yang mengambil kebijakan itu, tentu gubernur yang tidak mengambil kebijakan itu juga ada alasannya. Ada alasannya. Alasan yang paling nampak gitu ya. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau 2023 ya, tentang keuangan negara, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perolehan pajak kendaraan bermotor. Oke. Itu ditempel lagi dengan peraturan pemerintah yang terbaru nomor berapa itu, yang kemudian dari undang-undang dan peraturan pemerintah ini mengubah komposisi. Jadi kalau dahulu pendapatan pajak kendaraan bermotor itu bagi hasilnya provinsi itu 70%, kabupaten kota 30%. Dengan peraturan ini, regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah tadi ini, per tanggal 5 Januari 2025 itu dibalik Pak, menjadi 65 itu kabupaten kota, 35 cuma provinsi. Contoh Jatim, dengan hanya mendapatkan 35%, maka Jatim akan kehilangan tahun ini dari pendapatan kendaraan bermotor itu 4,2 triliun. Kehilangan. Itu sama besarnya dengan anggaran Pemprov Jatim untuk pendidikan, 4,2 something lah itu, sekitar hampir sama. Itu kan besar sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, psikologis. Kalau tidak salah hanya 20% yang menunggak di Jatim. Artinya 15 bahkan ya. Artinya kan 85% yang tidak menunggak. Kalau yang menunggak ini kemudian diberi keistimewaan, dibalik sekarang, kemudian yang 85% kemudian mengancam. Loh, saya bayar kok dia tidak bayar dibebaskan. Bagaimana kalau saya tahun depan saya tidak akan bayar cuma 85%? Habis Pak. Ini kan sebelum. Yang dibebaskan kan yang sebelumnya Pak. Iya. Ke depannya nanti bareng-bareng, misalnya sekarang ini cuma 10, yang ini kan 80, kesehatan kan jadi 90. Iya, gitu. yang namanya kebijakan di Jabar ini kan juga baru diambil. Bisa jadi nanti juga bisa diambil. Di Jabar itu yang nunggak 40%. Gitu. 40%. Jadi saya kira ini sendiri-sendiri. Nah, Betul. kita kemudian Masalahnya sendiri-sendiri ya. kebutuhan masing-masing gitu ya. Kebutuhan masing-masing. Mungkin Provinsi Jatim lebih berpikir struktural bahwa anggaran yang akan diperoleh oleh provinsi yang kemudian nanti akan menjadi program-program itu menjadi berkurang. Mungkin Kang Deddy berpikir lain. Ya, kita nggak bisa Jadi menyalahkan itu. setiap daerah kan berbeda. Ya, mungkin Yang Jawa salah Timur- ini kan kemudian bahayanya media sosial karena
KDM ini kan alatnya media sosial. Kemudian ini bisa dipakai oleh siapapun untuk mendistorsi seseorang, untuk mendistorsi siapapun yang tidak disukai, apalagi kalau ada sponsor-sponsor. Jadi ketika barang ini kemudian diambil oleh pihak lain karena ada di ruang publik, kemudian untuk menggrondin pejabat-pejabat tertentu, mungkin tidak ada kaitannya sama kepentingan politik Jawa Barat, mungkin ada kepentingan politik yang lain. Dipakai kemudian, saya kasih contoh tadi itu, bagaimana kebijakan kendaraan bermotor dihadapkan secara face-to-face dengan orang buka durian. Ini kan nggak adil, gitu loh. Iya. Jadi Itu udah ini yang bahaya. itu udah framing ya. Framing. Apakah dampak-dampak ini bagian dari kesalahan konten kan tidak tahu juga kan publik kan memang ya, karena Betul. perlu redefinisi menurut Pak Dokter tadi Iya. kehidupan di era modern ini gitu ya. Harusnya kepala daerah termasuk kepala provinsi itu memanfaatkan betul. Jadi publik itu harus kita giring bahwa tempat untuk konfirmasi kebenaran informasi itu adalah media pers gitu ya. Saya kira jangan kemudian alat komunikasi yang mudah sekarang ini mendistorsi sesuatu yang penting, kemudian yang di antara pemerintah di bawahnya itu untuk menjadi setara, untuk menjadi besar juga. Itu saya kira yang paling penting. Ruang publik ini sensitif sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh siapapun memanfaatkan. Saya tidak mengatakan memanipulasi ruang publik melalui komunikasi digital secara sengaja hanya untuk kepentingan sesaat popularisme pribadinya. Mudah-mudahan ke depan juga dengan konten-konten yang lebih struktural, apa yang harus dilakukan oleh pejabat gubernur misalnya, apa saja yang harus dilakukan ketika di Undang-Undang Otonomi itu sebetulnya sudah sangat berubah sekali. Fungsi di Susduk, di susunan dan kedudukan pemerintah provinsi dan pejabat gubernur itu sebetulnya adalah fungsi koordinasi. Cuman memang di pasal 6 berapa itu ada komanya sekaligus kepala daerah. Nah, sekaligusnya ini yang tidak benar. Kemudian dikontes secara politik yang kemudian wilayahnya menjadi wilayah politik. Tentu butuh hal-hal yang bersifat popularitas. Tapi jangan lupa bahwa fungsi koordinasi ini yang harus betul-betul dijalankan. Karena itu bagian dari amanah undang-undang, amanah rakyat juga. Jadi tidak apa-apa memanfaatkan komunikasi digital di ruang publik, tapi tunjukkan fungsi yang sesuai dengan jabatannya secara lebih struktural. Misalnya kalau pertumbuhan ekonomi di kita melihat provinsi lain lah, di Jatim misalnya ya, kalau ada ketimpangan antara daerah satu dengan daerah yang lain, maka pemerintah yang ada di atasnya ini yang mewakili pemerintah pusat itu harus betul-betul membuat strategi, mengkonstruksi sebuah kebijakan bagaimana kemudian bisa menyambungkan secara kekuatan ini sehingga nanti pertumbuhan itu tumbuh secara merata, sehingga tidak hanya statistik saja, itulah Pak Abror, tapi betul-betul yang substansi itu terjadi. Butuh kejujuran dari siapapun yang menjadi pejabat.